Sejarah Nusantara bukan hanya kisah perlawanan heroik para pribumi melawan kolonialisme, tetapi juga kisah tentang siapa yang berdiri di pihak rakyat dan siapa yang justru memilih bersekutu dengan penguasa asing. Dalam konteks Hindia Belanda, kaum Hadramaut atau yang lebih dikenal dengan Habib Ba'alawi sering diposisikan secara istimewa. Mereka datang dari Yaman dengan membawa modal simbolik, klaim keturunan Nabi Muhammad, kefasihan bahasa Arab, serta akses ke jaringan dagang internasional. Modal simbolik ini bertransformasi menjadi modal sosial dan ekonomi yang membuat mereka menempati posisi istimewa dalam masyarakat Muslim di Hindia Belanda. Namun, posisi istimewa itu tidak selalu berarti mereka berdiri di garis depan perjuangan pribumi. Dalam banyak catatan, orang-orang Hadramaut lebih memilih menjaga jarak dari isu politik yang berhubungan dengan penjajahan selama kepentingan material dan spiritual mereka aman. Azyumardi Azra dalam karyanya Hadrami Scholars in the Indian Ocean 2004 menegaskan bahwa komunitas Hadrami seringkali apolitis, bahkan mendukung kekuasaan non-muslim di tanah muslim, asalkan keamanan dan status sosial mereka tidak terganggu. Inilah titik krusial yang membuka pintu bagi kritik tajam dari para intelektual pribumi. Salah satu kritik paling keras datang dari Ja Endar Muda, seorang intelektual Sumatera yang menulis brosur berjudul Perjalanan ke Tanah Suci pada akhir abad ke-19. Brosur ini menjadi fokus kajian artikel akademik A Critical Voice on the Hajj by Sumatran Pilgrim from the Early 20th Century, terbitkan di Jurnal Internasional Studia Islamica, volume 31 nomor 2 2024, ditulis oleh Suryadi, Mukhtar Lutsi, Mo Ali, Listiono Santoso, dan Rima Firdaus. Dalam brosur tersebut, Ja Endar Muda menyoroti praktik penipuan yang dialami jamaah haji pribumi, mulai dari manipulasi harga perjalanan hingga eksploitasi oleh perusahaan dagang milik keluarga Hadrami seperti Asagaf & Co. Perusahaan ini dengan dalih memberi tiket pulang gratis justru menjerat jamaah haji ke dalam sistem kerja paksa di perkebunan karet dan kelapa sawit di Singapura, Johor, dan Pulau Kukup. Disinilah ironi sejurah itu terbuka lebar. Dalam catatan Putu Hena 2007 dan Snoek Hurgronje 1923, jamaah haji Nusantara yang kehabisan uang dipaksa bekerja bertahun-tahun untuk melunasi utang dengan gaji rendah yang sebagian besar dipotong sebagai bunga. Praktik ini mendekati perbudakan terselubung. Lebih kejam lagi, kondisi itu membuat pemerintah kolonial Belanda dan Inggris tampak lebih manusiawi dibanding perusahaan milik elit Hadrami. Sebuah ironi yang menampar ketika penjajah asing yang sudah jelas menindas justru terlihat lebih lunak ketimbang sesama muslim yang mengaku membawa darah Nabi. Kritik Ja Endar Muda bukan hanya soal praktik dagang yang licik, tetapi juga menyentuh aspek simbolik. Ia mencatat fenomena orang-orang Arab, terutama Yaman, yang dengan entengnya mengaku sebagai Imam Syafi'i atau keturunan Nabi untuk mendapatkan kepercayaan jamaah Nusantara. Dalam konteks itu, klaim keturunan bukan sekadar identitas tetapi alat manipulasi. Jacobson menyebutnya sebagai social capital yang efektif karena di mata muslim pribumi, garis keturunan Arab dianggap mulia dan suci. Kontras ini semakin nyata ketika kita membandingkan posisi Ja Endar Muda dengan tokoh seperti Habib Usman bin Yahya. Menurut N-Kapten 2014, Usman bin Yahya bukan hanya ulama besar di Batavia, tetapi juga penasehat resmi pemerintah kolonial Belanda dan informan Snoek Hurgronje. Di satu sisi, ia memegang otoritas keagamaan sebagai mufti. Namun di sisi lain, ia adalah mitra strategis kolonial dalam memahami gerakan sosial politik Islam di Nusantara. Bagi kalangan pribumi yang sedang berjuang melawan penjajah, posisi seperti ini tampak sebagai bentuk kolaborasi, bahkan pengkhianatan. Di sini kita melihat kontras tajam antara Ja Endar Muda, seorang intelektual pribumi modernis dengan latar belakang pendidikan barat, berani bersuara kritis terhadap kolonialisme dan praktik eksploitatif kaum Hadrami. Sementara elit Hadrami seperti Usman bin Yahya memilih jalur aman, menjadi sahabat kolonial demi status dan kepentingan. Peter Carey dalam studinya tentang Pangeran Diponegoro menunjukkan bagaimana perlawanan pribumi penuh dengan pengorbanan, bahkan ketika harus berhadapan dengan jaringan elit Arab yang dekat dengan Belanda. Artikel di Studia Islamica menegaskan bahwa klaim keturunan Nabi yang selama ini dijadikan legitimasi oleh kaum Hadramaut tidak memiliki validitas historis yang kokoh.
Dengan kata lain, klaim itu lebih mirip strategi simbolik ketimbang fakta genealogi yang teruji. William R. Roth dalam kajiannya tentang haji juga menyinggung bagaimana status Arab menjadi alat untuk memanipulasi jamaah haji dari Asia Tenggara yang polos dan naif. Maka, kritik Jaendar Muda tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga membuka mata kita hari ini bagaimana mitos keturunan bisa dijadikan senjata untuk membungkam kritik, meraup keuntungan, bahkan menguasai struktur sosial keagamaan. Pertanyaannya, apakah pola lama itu masih terus berulang di masa kini dalam wajah yang lebih modern? Namun kritik Jaendar Muda tidak berhenti pada dimensi moral dan religius semata. Ia menyoroti lebih jauh praktik eksploitasi jamaah haji Nusantara yang dilakukan oleh jaringan bisnis keluarga Hadramaut, terutama melalui perusahaan-perusahaan pelayaran dan kredit haji seperti Asagaf & Co. Dalam brosur perjalanan ke Tanah Suci, Jaendar Muda mencatat bagaimana ribuan jamaah miskin dari Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi dijerat dalam sistem hutang yang pada praktiknya menyerupai perbudakan modern. Pulau Kukup di dekat Johor, Singapura, dan pelabuhan-pelabuhan transit menjadi ruang di mana jamaah haji seringkali dikandangkan menunggu kapal sambil menanggung beban biaya akomodasi dan logistik yang membengkak. Putu Hena 2007 menjelaskan bahwa praktik ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari skema debt bondage. Jamaah haji dipaksa menandatangani perjanjian hutang untuk biaya perjalanan, yang nilainya kemudian dilipat gandakan. Dalam banyak kasus, jamaah yang tidak mampu melunasi bahkan ditahan di pelabuhan atau dipaksa bekerja sebagai buruh kasar. Enswiger-Berger 1928 menulis bahwa situasi ini menjadikan perjalanan haji lebih mirip rantai perbudakan ketimbang ritual spiritual. Majid 2008 menambahkan, sistem ini memperlihatkan bagaimana institusi agama kerap dijadikan instrumen untuk akumulasi kapital oleh elit Hadramaut. Konsekuensi sosial dari praktik semacam ini tidak kecil. Masyarakat pribumi mulai kehilangan kepercayaan bukan hanya pada perusahaan Hadrami, tetapi juga pada simbol-simbol keagamaan yang melekat pada para sayyid. Ironisnya, dalam sejumlah kasus otoritas kolonial Belanda maupun Inggris justru terlihat lebih manusiawi. Mereka mengeluarkan regulasi karantina, perlindungan kesehatan hingga pengawasan kapal haji yang meskipun lahir dari motif politik, setidaknya memberikan perlindungan minimal bagi jamaah haji. Kontras ini tercatat dalam analisis Azra 2004 yang menyebut sikap Hadrami sebagai acuh politik. Mereka enggan terlibat dalam perlawanan terhadap kolonialisme selama kepentingan dagang dan status sosial mereka tidak terusik. Di titik inilah muncul kritik simbolik. Klaim sebagai keturunan Nabi yang dilekatkan pada gelar Habib atau Sayyid menjadi modal simbolik untuk menguasai struktur sosial keagamaan pribumi. Status ini sering dipakai untuk meredam kritik, bahkan untuk melanggengkan praktik eksploitatif. Namun secara akademis, seperti dicatat dalam artikel Studia Islamika 2024, klaim tersebut dinilai tidak valid. Genealogi yang kabur, ketidakpastian jalur nasab, hingga manipulasi silsilah menjadi problem serius. Ulrike Vertek 2003 dalam studi tentang diaspora Hadramaut juga mengungkap bahwa konstruksi identitas Sayyid kerap lebih merupakan politik representasi ketimbang fakta sejarah. Kritik ini menemukan gaungnya dalam konteks Indonesia kontemporer. Perdebatan publik di media sosial ramai membicarakan ulang soal kultus Habib dan otoritas moral yang dilekatkan pada keturunan Hadramaut. Sejumlah akademisi muda seperti peneliti-peneliti dari UIN Jakarta dan Leiden telah mengangkat wacana ini dalam forum-forum akademik, termasuk konferensi diaspora Hadrami di Timur Tengah. Diskusi yang berlangsung mempertanyakan legitimasi klaim nasab, sekaligus menyoroti dampak negatifnya terhadap demokrasi dan literasi sejarah di Indonesia. Refleksi atas situasi ini penting. Kritik Jaendar Muda di awal abad 20 ternyata masih relevan. Umat Islam Nusantara cenderung mudah terjebak pada kultus individu berbasis klaim keturunan, bukan pada kapasitas intelektual atau moralitas sosial. Di era demokrasi modern, pola ini berubah menjadi politik identitas, di mana figur dengan klaim genealogis sering dimanfaatkan untuk mobilisasi massa. Martin van Brunessen mencatat bahwa politik Islam di Indonesia pasca reformasi tidak lepas dari fenomena broker identitas, sebuah praktik yang pada dasarnya sama dengan yang dikritik Jaendar Muda 100 tahun lalu. Dalam horizon yang lebih luas, relevansi ini mengingatkan kita pada pandangan Quraisy Shihab.
salah satu anggota Dewan Editorial Studia Islamika yang sering menekankan pentingnya rasionalitas dan kesetaraan dalam memahami Islam. Klaim Nasab tidak boleh menutup ruang kritik intelektual. Jika tidak, umat akan terus terjebak pada siklus lama, mengulang mitos, melupakan sejarah, dan menutup mata terhadap eksploitasi. Penutup dari opini ini jelas, umat Islam Nusantara membutuhkan tradisi kritis. Kita dapat menghormati kontribusi Hadramaut dalam sejarah Islam di Indonesia, tetapi tanpa harus menelan mentah-mentah mitos keturunan Nabi yang tidak terverifikasi. Warisan sejarah harus dihargai, tetapi mitos tidak boleh dibiarkan menjadi instrumen dominasi. Pertanyaannya kini, apakah kita berani melanjutkan kritik Jaendar muda atau justru memilih nyaman dalam ilusi yang diwariskan oleh elit Hadramaut?